TS12, Stainless Steel Sandblasting PA Italy. Rated pressure 7,250 psi or 500 bar. Permissible pressure 8,100 psi or 560 bar. Rated flow rate 21 more ATL per minute. Rated temperature 195 degrees F or 90 degrees C. Bagaimana alat ini bekerja? Beginilah cara pemasangan nozzle sandblasting TS12, cukup mudah bukan? Setelah terpasang, jangan lupa pastikan bahwa nozzle telah benar-benar terpasang dengan kencang untuk menghindari kerusakan part ataupun kecelakaan dalam bekerja. Dan disinilah kita akan memasang selang yang akan menyedot pasir untuk keluar bersamaan dengan air. Kemudian, kita mempersiapkan unit W521 EPT, mulai dari mempersiapkan gun dan part lainnya, serta mengecek lokasi proyek, apakah ada benda berbahaya ataupun pekerja dalam jangkauan semprot kita. Kemudian, letakkan selang untuk nozzle sandblast ke dalam timba pasir silika yang telah disiapkan. Jangan lupa, memakai kacamata safety untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal pada area mata dan sekitarnya, dan juga dapat menambah kegantengan sekitar 1%. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan anti air dan slip, untuk menghindari tangan tergelincir ketika memegang gun. Segala prosedur keamanan harus tetap kita jaga, karena kelalaian akan sangat berakibat fatal. Ingat, keluarga selalu menunggu ayah pulang dalam keadaan aman. Sekarang, kamu sudah siap nih, yuk semprot. Bagian pertama, menghilangkan cat dan dempul. Kita bisa saksikan, bagaimana perpaduan antara air dan pasir, mampu merontokkan cat dan dempul yang cukup tebal, sehingga media mampu dipersiapkan untuk masuk ke tahapan berikutnya yaitu, pengecatan. Selain pada industri karoseri, galangan kapal juga menggunakan unit Hawk 500 bar, disertai dengan sandblaster TS12, untuk merontokkan cat pada lambung kapal sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Bagian kedua, menghilangkan karat. Kita bisa saksikan, karat yang menempel pada besi dapat sangat mudah dihilangkan menggunakan nozzle TS12. Karat-karat yang ada pada kapal pun dapat mudah dihilangkan menggunakan sandblaster TS12 produk Itali. Bagian ketiga, menghilangkan bekas beton. Dalam video ini, kita bisa melihat bagaimana sisa-sisa beton yang menempel pada plat cetakan beton, dapat mudah dihilangkan menggunakan TS12 sandblaster. Apa nih kelebihan wet sandblasting? Proses yang bebas debu atau partikel mikron lain, meski sekilas remeh, adanya partikel mikron seperti debu bisa membuat hasil coating nantinya jadi bertekstur dan tidak mulus. Meski setelah proses pembersihan akan dilakukan pembilasan, kadang-kadang debu ini masih membandel. Selain itu, tentu akan aman bagi operator dan lingkungan kerja sebab minimnya pencemaran debu pada area kerja dan lingkungan. Membersihkan dengan wet sandblasting, sangat cocok untuk permukaan perkakas yang tipis dan halus. Dry sandblasting tidak cocok, karena daya hantam itu malah merusak bentuk dan permukaan barang. Beda dengan metode wet blasting yang finishingnya secara halus. Dapat mengusir noda minyak disertai pembilasan, kadang-kadang ada noda minyak membandel yang berasal dari cipratan kendaraan atau hasil terlalu sering dipegang tangan yang kotor.
Nah, metode wet blasting bisa menghilangkan bekas kusam karena minyak ini disertai dengan pembilasan liquid setelahnya. Media cenderung lebih awet setelah proses wet blasting, vapor blasting, karena dibersihkan dengan halus dan tidak terjadi hantaman, komponen dan struktur media tetap utuh dan siap untuk diberikan coating tambahan. Pada dry sandblasting dapat menimbulkan percikan api, yang dapat menyebabkan ledakan, kebakaran jika terdapat gas, bahan yang mudah terbakar. Memang wet sandblasting tidak sepenuhnya menghilangkan percikan api, namun karena disertai dengan air akan menghilangkan listrik statis, dengan demikian akan mengurangi risiko ledakan.